Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Tarsitorus, saya berasal dari KPIE dengan NIM 0101233175. Saya di sini akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Bab 1. Hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam kata bentuk sifat mengandung arti al-jadid yang berarti sesuatu yang baru, al-khabar yaitu berita ataupun yang dipercakapkan, dan yang terakhir al-qorib yaitu sesuatu yang dekat. Menurut Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, dan yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah, dan yang terakhir adalah rahasia atau percakapan yang masih hangat. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah yang arti dari ayat tersebut segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwal. Dan sunnah secara etimologi sunnah secara etimologi itu berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Dan secara terminologi sedangkan menurut muhaddisin, sunnah adalah suatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi rasul ataupun nabi. Dan kabar menurut bahasa berarti al-naba yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dan yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang bisa saja datang dari seorang selain Nabi. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Dan atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Dan yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu dalam ayatnya ada artinya sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dan kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Sunnah. Secara global, Sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membahas hukum yang belum dijelaskan eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidah yang merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada di berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.